Tag input selanjutnya yang akan kita bahas di video kali ini, yaitu tag input yang terkait dengan file. Ya, jadi tag input ini itu biasanya kita gunakan ya ketika kita membuat form input, ya di mana di dalam tag input tersebut ya kita memerlukan input yang berupa file. Ya misalnya file gambar, audio, video, dokumen, dan lain-lain. Intinya dia berupa file. Nah, untuk cara penggunaan dari tag input ini, di sini saya sudah siapkan file pertemuan _41 ya .html, dan file ini sudah saya jalankan di aplikasi web browser ya, dalam hal ini Google Chrome ya, pertemuan _41.html. Saya awali dengan tag form, kemudian saya enter di sini, lalu saya bungkus dengan tag p. Misalnya di sini kita akan membuat form input, di mana form input ini memerlukan sebuah gambar. Jadi saya tambahkan keterangan di sini, misalnya upload gambar. Lalu tag input, lalu saya tap di keyboard. Kemudian nilai dari atribut tab ini saya ganti dengan file. Oke, sampai di sini. Kita akan lihat hasilnya di web browser. Saya refresh. Nah, ini hasil dari input dengan type file. Ya, di mana di sini kita sudah dibuatkan sebuah tombol ya. Tombol choose file yang mana ketika diklik tombol ini, nah maka akan mengarah ke Windows Explorer. Nah, di sini user bisa menentukan ya file apa yang akan diupload. Ya, kalau misalkan file gambar, ini tinggal saya cari file gambar. Nah, saya klik gambarnya, kemudian pilih open. Nah, maka di sini akan muncul nama file dari gambar tersebut, yaitu gambar _1.jpg. Ya, jadi saya ulang kembali bahwa input ya dengan tipe file itu digunakan ketika form input tersebut memerlukan sebuah file. Jadi bukan cuma file gambar ya, tapi termasuk file audio, ya video, dan lain-lain. Nah, jika kita ingin membatasi hanya file tertentu yang diperbolehkan oleh user untuk diupload, nah ini kalau seperti ini ya tanpa atribut, ketika kita klik tombol choose file, nah maka semua file itu akan dibaca ya di Windows Explorer ya, karena kita tidak membatasi file apa yang diperbolehkan oleh user untuk diupload. Nah, untuk membatasi atau menentukan file apa saja yang dibolehkan oleh user, saya cancel. Di sini ada atribut yang namanya accept. Lalu sama dengan kalau misalkan file gambar, di sini tinggal kita tambahkan image, lalu slash, kemudian asterisk. Ya, jadi atribut ini hanya mengizinkan file gambar. Oke, kalau kita lihat hasilnya di web browser, saya refresh. Nah, ketika kita klik tombol choose file, nah, kalau saya kembali ke folder belajar HTML, nah, saya klik lagi. Nah, maka di sini semua file HTML mulai dari pertemuan 1 ya sampai pertemuan 41 itu tidak muncul lagi di sini. Kenapa? Karena yang kita izinkan itu cuma file gambar. Nah, kalau video ini tinggal kita ganti atribut ini, yang image ini kita ganti dengan video. Ya, video slash kemudian asterisk. Ya, jadi dengan begini user hanya bisa mengupload file video. Choose file. Nah, kalau saya kembali ke folder gambar yang tadi, nah sekarang file gambar yang ada di dalam folder gambar ini, yaitu gambar _1.jpg itu tidak terbaca lagi. Ya, kenapa? Karena kita hanya mengizinkan file video.
Nah, jika misalkan file audio, nah tinggal kita ganti di sini audio. Ya, jadi tanpa atribut ini, ya, maka semua file itu akan diizinkan. Choose file. Nah, semua file itu akan muncul ya di dalam folder ini, ya, tanpa atribut accept. Dan satu atribut di sini yang cukup penting ya ketika kita menggunakan input dengan tipe file. Ada atribut yang kita letakkan di dalam form ini ya. Ada atribut namanya entype. Ya, entype, lalu nilainya adalah multipart / from data. Nah, jadi ini atribut yang penting ketika kita menggunakan input dengan tipe file. Ya, karena atribut ini itu nanti yang akan menentukan bagaimana file ini akan diproses di web server. Dan lagi-lagi ini akan saya langkahi lagi ya untuk entype multipart from data. Ini akan kita bahas lebih detail lagi ketika kita sudah berinteraksi dengan bahasa PHP dan database. Jadi yang terpenting sekarang bahwa ketika kita ingin membuat form input yang terkait dengan file, maka kita gunakan input dengan tipe file. Jadi yang terpenting sekarang ya. Mengenai atribut yang ada di dalam form ini, itu akan kita bahas lebih detail lagi ketika ya nilai dari sebuah form itu betul-betul nanti kita akan olah. Baik, saya rasa cukup untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.